Liputan 5 kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Melati Suci Amelia yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat untuk pesta narkoba di Purwakarta, Jawa Barat. 3 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Tim tes narkoba Polres Purwakarta menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi pesta narkoba di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, petugas menemukan 3 orang pemuda yang sedang berpesta narkoba jenis sabu. Tak berkutik mereka kemudian dibawa ke Polres Purwakarta. Hasil pemeriksaan polisi, para tersangka mengaku membeli narkoba dari seorang berinisial Z yang kini masih diburu polisi. Selain 3 tersangka dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti 2 paket sabu yang sisa narkoba mereka gunakan dalam pesta narkoba tersebut. Badan jangan jongkok. Ngomong naon? Jongkok. Dari hasil penggerebekan ini, diamankan beberapa gram sabu-sabu dan 3 orang tersangka langsung dibawa ke kantor polisi. Ini adalah 3 pelaku pengguna narkoba dengan yang berinisial M, N, dan F. Dan ini barang buktinya. Saya mendapatkan barang bukti berjenis sabu-sabu dengan berat 15 gram. Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindakan pidana menyalahgunakan narkoba harus sesuai dengan pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban menyalahgunakan wajib menjalankan rehabilitas medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidana diatur dengan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, tetapi lamanya pidana dibatasi oleh pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang didapatkan dijatuhkan kepada seorang anak paling lama satu setengah dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa. Apa yang membuat Anda pertama kali mencoba narkoba? Saya pertama kali mencoba narkoba karena awalnya ditawarin sama Z. Saya awalnya nggak tahu kalau itu narkoba. Dia bilangnya obat bisa karena emang kebetulan saya lagi stres. Saya cobalah, kok enak. Apa yang membuat Anda terus menggunakan narkoba setelah percobaan pertama? Bagaimana perasaan yang dirasakan setelah percobaan pertama? Setelah percobaan pertama, saya merasakan efek yang membuat saya merasa nyaman dan terbebaskan dari stres. Ini membuat saya ingin mencoba lagi untuk merasakan efek yang sama. Apa jenis narkoba yang Anda gunakan dan seberapa sering Anda menggunakannya? Jenis narkoba yang saya gunakan adalah sabu-sabu dan awalnya saya menggunakan secara sporadis, tetapi kemudian menjadi lebih sering hingga menjadi kebiasaan harian. Bagaimana penggunaan narkoba mempengaruhi hubungan Anda dengan keluarga dan teman-teman? Penggunaan narkoba mempengaruhi hubungan saya dengan keluarga dan teman-teman. Saya mulai menjauh dari mereka, kehilangan kepercayaan dan merasa sulit untuk menjaga hubungan yang sehat, dan pada dasarnya keluarga saya tidak peduli dengan saya. Apa pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang yang mungkin juga terlibat dalam penggunaan narkoba? Saya ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang yang mungkin juga terlibat dalam penggunaan narkoba untuk tidak mengabaikan risiko dan dampak negatifnya. Temukan dukungan dan bantuan jika Anda merasa kesulitan dan dari kecanduan narkoba. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dan dukungan dari orang-orang terdekat, dan jangan coba narkoba, jangan sampai menyesal seperti saya.
Baik, di sini dengan Tasya Wirunisa saya akan mewawancarai salah satu teman kelas pelaku. Di sini ada Lutfia. bagaimana perilaku teman Anda selama di kelas? Mereka itu pendiam, jarang sekali berbaur dengan yang lainnya. Apakah Anda pernah mencurigai bahwa teman Anda menggunakan narkoba? Pernah, karena menurut yang saya lihat sifatnya aneh selama berada di kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa teman Anda menggunakan narkoba? Kaget sih, gak nyangka juga mereka pakai narkoba. Baik, sekian informasi dari saya. Kembali ke studio. Informasi berikutnya, selama 3 hari ini, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dikabarkan tak kunjung pulang ke rumah usai berkenalan dengan seorang pria. Kabarnya, perempuan ini berkenalan dengan seorang pria di media sosial. Mirsa, korban diketahui berkenalan dengan pria tersebut melalui media sosial Telegram. Usai bertemu dengan pelaku Sabtu sore lalu, pelaku mengajak korban bermain di sekitaran alun-alun Subang. Namun korban hingga kini disebut tak kunjung pulang. Orang tua korban sudah melaporkan kejadian ini dan kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian. Baik, di sini dengan Tasya Wirunisa saya akan mewawancarai salah satu teman korban. Di sini dengan Lutfia. apakah korban pernah cerita tentang hubungannya? Pernah dia cerita bahwa lakinya itu ganteng, baik, pengertian, katanya cuma laki-laki itu yang bisa ngertiin dia. Bagaimana perasaan Anda ketika teman Anda dibawa kabur oleh pacarnya? Kaget sih, gak nyangka juga bakal kabur dari rumah. Bagaimana sifat korban beberapa hari sebelum hilang? Sifatnya biasa aja, gak ada yang harus dicurigain. Tapi emang suka lebih sering sama laki-laki itu. Baik, sekian informasi dari saya. Kembali. Di sini saya punya beberapa cara untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, komunikasi yang tepat. Berbicara dengan empati dan membangun hubungan yang kuat dengan remaja. Yang kedua, memahami perasaan remaja, mendukung emosional, dan membantu mengelola stres. Yang ketiga, mengendalikan diri, mengajarkan remaja keterampilan mengendalikan emosi dan pemecahan masalah. Yang keempat, menemukan kegiatan positif seperti olahraga dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Melati Suci Amelia dan semua kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari.